Halo semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini dalam doa pagi. Setelah 2 hari kita libur, dan saya percaya setiap kita menikmati hari-hari yang indah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap bekerja di hari libur kemarin, tetap semangat. Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kita kekuatan yang baru dan sukacita dimanapun kita berada dan dalam mengerjakan apapun. Pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita akan melihat bersama-sama dari Filipi pasal yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama di pasal ini, Rasul Paulus memberikan satu penekanan kepada orang percaya yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Filipi, dan juga buat semua orang yang membaca surat ini, termasuk kita pagi hari ini, Saudara. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua, saya bacakan bagi setiap kita. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat 3, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Pesan ini ditulis oleh Rasul Paulus karena pada saat itu di tengah-tengah jemaat Filipi ada orang-orang yang mengajar kepada mereka bahwa percaya kepada Yesus saja itu tidak cukup. Harus ditambah dengan mengikuti adat istiadat daripada orang Yahudi. Nah, seperti yang kita tahu, di jemaat yang ada di Filipi ini tidak semuanya berasal dari orang Yahudi. Ini ada banyak orang-orang yang bukan berasal dari bangsa yang sama dengan Rasul Paulus, atau bisa dikatakan sama dengan kita hari ini. Kita bukan orang Yahudi, namun kita percaya Tuhan. Ada orang yang berkata, kurang kalau kamu hanya percaya bahwa kamu diselamatkan dan ditebus melalui pengorbanan Kristus. Kamu harus juga melakukan adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi supaya kamu sungguh-sungguh pasti diselamatkan. Nah, Rasul Paulus memberi penekanan dengan bahasa yang sedikit kasar ya. Hati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Saudara, sebenarnya di hari-hari yang sekarang ini, mungkin kita sering melihat ada orang yang mengajar bahwa, oh kalau kamu udah percaya pada Yesus, kamu harus melakukan ini dan itu untuk memastikan bahwa kamu akan diterima oleh Allah. Tapi pembacaan kita hari ini memberikan kita satu penekanan juga bahwa keselamatan kita, penerimaan Allah atas kita, itu sama sekali tidak bergantung pada hal-hal lahiriah dalam hidup ini. Apa itu hal-hal lahiriah? Paling tidak ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, hal-hal lahiriah adalah status kita. Rasul Paulus di ayat-ayat berikutnya mengatakan, kalau ada orang yang merasa mereka dapat membanggakan atau mereka dapat menjadikan hal-hal lahiriah sebagai alasan yang kuat untuk sebuah kepastian bahwa mereka akan diterima oleh Allah, Rasul Paulus berkata, aku lebih dari mereka semua. Aku orang Yahudi asli, aku disunat pada hari yang ke-8, aku mengikuti segala hukum-hukum, aku adalah orang Farisi, dalam hal kegiatan aku ini penganiaya jemaat. Kita semua tahu bahwa sebelum berjumpa dengan Yesus, Rasul Paulus ini merasa ketika dia menganiaya jemaat, dia sedang mempermuliakan Allah. Wow, Rasul Paulus punya banyak sekali hal yang bisa dibanggakan. Kalau dalam konteks kita hari ini, mungkin kita berkata, wah karena saya adalah anak dari seorang pendeta, wah karena saya adalah seorang pendeta, karena saya adalah seorang hamba Tuhan, karena saya ini rajin berdoa, karena saya ini seorang pendoa, karena saya punya banyak jabatan di organisasi-organisasi, Allah pasti menerima saya. Tapi firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Kita tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Kita semata-mata mengandalkan Roh Allah yang kita terima karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. So hari ini saya ingin mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan. Mari lihat diri kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Lihat diri kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Bukan karena apa yang sudah kita capai, bukan karena segala status dan pencapaian kita, namun karena Allah sungguh mengasihi kita. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati, disalibkan,
bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita diterima oleh Allah bukan karena status kita, bukan karena pencapaian kita, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib bagi setiap kita. Nah, ini harusnya memberikan kita alasan yang baru untuk kita beribadah kepada Allah. Saudara, ada banyak orang yang tidak melakukan dosa, menjaga hidup sungguh-sungguh supaya tidak berdosa, bukan karena mengerti kalau dosa itu tidak berkenan kepada Allah, tapi karena mereka takut hukuman. Kita pasti pernah mengalaminya. Coba kita tanya diri kita, kenapa kita menjaga hidup yang kudus? Kenapa kita menjaga hidup yang berkenan kepada Allah? Apakah karena kita mengerti bahwa ketika kita melakukan dosa itu tidak menyenangkan hati Allah? Atau karena kita berpikir, nanti kalau saya berdosa, saya akan dihukum Allah? Kita tidak mengasihi Tuhan sih sebenarnya, tapi kita mengasihi diri sendiri. Atau kenapa kita beribadah, kita mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita rajin melayani Tuhan, kita rajin melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kenapa? Apakah karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari Tuhan? Atau karena kita mengerti sungguh bahwa mengabdi kepada Allah, mempermuliakan Tuhan, itulah tujuan kita ada di bumi? Nah, mari tanya pada diri kita. Karena kalau kita tidak mengandalkan hal-hal lahiriah, harusnya juga kita mengabdi kepada Allah. Kita menjaga hidup yang kudus dengan paradigma yang benar, dengan cara pandang yang benar. Kita menjaga hidup yang kudus bukan karena kita takut hukuman, karena kita diterima bukan karena pencapaian kita, tapi kita menjaga hidup yang kudus karena kita tahu Allah benci dosa. Hidup tidak berkenan kepada Allah karena dosa. Dan kita sudah dikuduskan oleh pengorbanan Kristus. Kita menjaga hidup kita sebagai satu bentuk tanggung jawab apa yang sudah Allah berikan bagi kita. Kenapa kita rajin beribadah? Kenapa kita mengabdikan diri kepada Tuhan? Karena kita tahu untuk itulah kita ada. Bukan karena kita mau membeli sesuatu dari Tuhan. Nah, biarlah perenungan pagi hari ini memberikan kepada kita semangat yang baru. Mari lihat diri kita kembali sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, orang yang sudah menerima kasih karunia-Nya, orang-orang yang sudah dimerdekakan bukan karena status dan pencapaian kita, tapi karena Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau baik, Engkau yang menyelamatkan kami dengan anugerah. Dan kami bersyukur karena kami punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Waktu kami lemah, Engkau menjadi kekuatan kami. Waktu kami tersesat, Engkau menuntun kami supaya kami kembali kepadamu. Pagi hari ini Bapa, aku berdoa umat-Mu dimanapun berada, supaya hari ini Tuhan kami boleh merenungkan kembali hidup kami di dalam Engkau. Bahwa kami adalah orang-orang yang tidak lagi bersandar kepada semua status dan pencapaian kami, tapi kami sungguh-sungguh diterima di hadapan Allah hanya karena pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam segala hal yang mereka kerjakan hari ini. Biarlah kami boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk satu kesempatan lagi Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau hari ini. Kami boleh dipuaskan dengan segala yang baik dalam rumah-Mu. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menjadi Bapa kami. Kami bangga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.